Halo semuanya, di sini aku bakal coba ngejelasin tentang materi fisika yaitu induksi elektromagnetik. Jadi ini materi pekan ke-7 atau 8 ya kalau nggak salah. Nah, jadi induksi elektromagnetik itu bicara tentang apa? Kan sebelumnya kita udah bicarakan magnetostatika. Kalau magnetostatika itu kita bisa dibilang membicarakan tentang bagaimana medan magnet muncul dari arus listrik. Di induksi kita bisa dibilang kayak membicarakan kebalikannya, bagaimana arus listrik bisa muncul dari medan magnet atau lebih tepatnya ya perubahan flux magnet. Ya. Jadi yang pertama, konsep pertama yang harus kita pelajari berkaitan dengan induksi elektromagnetik yaitu flux magnet. Dulu kan kita udah pernah belajar flux listrik. Nah, flux magnet itu sebenarnya konsepnya sama aja kayak flux listrik, cuma medannya medan magnet gitu. Jadi ya ini perumusannya adalah integral B dot dA untuk secara umumnya ya. Tapi misalnya kita biasanya dalam induksi medan magnetnya entah homogen atau simetris, jadi nggak akan terlalu ribet. Nah ini misalnya untuk medan magnet homogen, misalnya ada sebuah loop. Nah kalau kita bicara flux magnetik gitu, dia biasanya medan magnet yang melewati luas permukaan tertentu. Cuma kalau di magnet kita biasanya permukaannya biasanya adalah permukaan sebuah loop gitu. Bisa lingkaran, bisa persegi, bisa gimana aja bentuknya. Tapi luas permukaannya itu adalah ini. Nah, kalau misalnya punya medan magnet arahnya keluar melewati sebuah loop, maka dengan jari-jari R ini flux magnetnya bisa dirumuskan sebagai B dot A. Dengan B-nya ya medan magnet, ini karena vektor kali vektor arah, jadi ujung-ujungnya skalar. Karena ini gini kita anggap vektor arah A-nya, arahnya juga keluar, jadi ini tinggal luas saja, PR kuadrat. Ya konsepnya gitu, sama kayak flux listrik. Jadi misalnya ada permukaan yang miring gini, dan arah medan magnetnya gini, juga yang dihitung adalah cuma komponen dari medan magnet yang tegak lurus dengan permukaannya. Oke, singkat saja. Nah, kemudian yang kedua yang juga penting dalam mempelajari induksi adalah hukum Lenz. Jadi hukum Lenz itu sebenarnya adalah hukum kualitatif ya. Kan kita tahu bahwa perubahan induksi itu kan perubahan flux magnet akan menyebabkan munculnya GGL atau tegangan ya, atau beda potensial. Sehingga bisa memunculkan arus listrik yang disebut arus induksi. Nah, arus induksi itu kemudian akan menghasilkan sebuah medan magnet induksi. Nah, tapi bagaimana cara kita menentukan arus induksinya? Caranya adalah melalui hukum Lenz. Jadi prinsip dasarnya dia itu adalah eh, akan muncul medan magnet induksi ini ya. Alam tidak menyukai perubahan flux magnetik. Jadi dia ketika kita memberikan perubahan flux pada sebuah loop, akan muncul arus induksi yang akan memunculkan sebuah medan magnet induksi. Dan arah medan magnet induksinya itu berusaha mempertahankan flux awalnya atau melawan arah perubahan flux tersebut. Jadi misalnya ini ada kayak tabel. Misalnya ya, kita ambil beberapa contoh aja. Medan magnet eksternal dinaikkan. Artinya fluxnya bertambah. Karena dia sistemnya ingin mempertahankan flux awalnya, maka dia akan menghasilkan medan magnet induksi yang arahnya berlawanan dengan medan magnet eksternal. Jadi ini ada B, ini medan magnet eksternal, terus ada B in, medan magnet induksi. Nah,
Kemudian arah arusnya gimana? Arah arusnya ya kita cari aja pakai aturan tangan kanan. Arus kayak gimana yang bisa memunculkan medan magnet induksi itu. Jadi ini kalau di sini medan magnet eksternal ke bawah, medan magnet induksinya ke atas. Arusnya arahnya adalah berlawanan arah jarum jam ya. Ini I induksi. Nah, kemudian misal medan magnet eksternalnya dikurangi, akan menyebabkan fluksnya berkurang, sehingga kali ini medan magnet induksinya menjadi searah dengan medan magnet eksternalnya, supaya dia berusaha mempertahankan fluks awalnya. Nah, kalau gini ya arah induksinya ini, searah jarum jam. Nah, tapi perubahan fluks itu bisa disebabkan bukan cuma oleh perubahan dari kuat medan magnetnya aja, tapi juga dari perubahan luas. Karena kan dari sini kita rumus B dot A, kalau misalnya A-nya berubah, maka fluksnya juga berubah gitu. Nah, kemudian jadi misalnya luasnya mengecil, entah di mana luasnya mengecil gitu, maka itu fluksnya juga akan berkurang. Dan kalau fluksnya berkurang, maka eh, si medan magnet induksinya arahnya adalah berusaha menambah fluksnya itu atau memperkuat. Jadi searah dengan medan magnet eksternalnya. Nah, ini ada tabel lengkap untuk setiap variasi gitu ya. Ini untuk ya semua variasi perubahan medan magnet eksternal dan bagaimana arah arus induksi dan medan magnet induksi yang bakal muncul. Nah, tapi ini kan baru kualitatif. Untuk kuantitatifnya gimana? Untuk kuantitatifnya fenomena induksi itu bisa dijelaskan melalui hukum Faraday atau epsilon, ini adalah GGL, gaya gerak listrik, sama dengan min N. N ini apa? N ini adalah jumlah lilitan dalam loop, dV dt. dV dt ini adalah perubahan flux terhadap waktu. Nah, ini ya perubahan fluksnya bisa disebabkan oleh baik oleh apa namanya perubahan luas ataupun perubahan medan magnet. Nah, kalau misalnya medan magnetnya nggak homogen, ini nanti berarti V-nya harus pakai integral. Tapi biasanya kita cuma menangani medan magnet homogen, jadi dia bentuknya bisa diubah jadi gini. D B dot A dt sama dengan min N, biasanya bisa jadi gini ya. A dot dB dt plus B dot dA dt. Nah, biasanya salah satu dari ini konstan, entah medan magnetnya atau luasnya. Jadi kalau misalnya eh, ini untuk medan magnet homogen, kalau misalnya luasnya nggak berubah, kita pakai yang ini. Luas nggak berubah dan medan magnet nggak berubah, dan medan magnet berubah maksudnya. Untuk luas yang berubah tapi medan magnetnya tetap, kita pakai ini. Maaf ini balik. Ini luas berubah. Kenapa? Karena kalau konstan kan nanti dB dt-nya dan dA dt-nya jadi nol. Ini medan. Ya, ini kesimpulannya. Ya, nah kalau dua-duanya konstan, ya nggak ada perubahan flux. Berarti nggak ada GGL induksinya. Kenapa tandanya negatif? Ini tadi untuk menandakan bahwa arah GGL induksinya nanti berlawanan dengan arah perubahan flux. Jadi sebenarnya kayak kayak di hukum Lenz ini. Sebenarnya kita juga bisa menentukan lewat sini asal kita konsisten dalam arahnya ya. Mana yang dianggap kita ambil positif, mana yang kita ambil negatif.
Nah, kemudian karena kita punya ini, maka arus terinduksi itu sebenarnya adalah ya biasa aja hukum Ohm. N dV per dt per R ini. Nah, ini I induksi. Ini juga GGL induksi. Nah, kemudian induksi elektromagnetik itu kan menyebabkan munculnya arus. Arus kan muatan, kalau ada muatan berarti ada medan listrik. Nah, jadi kalau kita punya arus induksi, nanti dia juga selain ada medan magnet terinduksi, juga akan menyebabkan munculnya suatu medan listrik terinduksi. Nah, mengenai medan listrik terinduksi ini sebenarnya bisa kita dekati dari potensial listrik. Nah, kan kita tahu kan kalau potensial listrik itu, atau lebih tepatnya beda potensial, PB min PA, itu didefinisikan sebagai integral apa? Ini kan, maaf, A, B, medan listrik DR itu. Nah, terus, oh ya maaf, maaf ini kebalik. Terusnya adalah ini juga dari P K. Nah, kemudian kalau dalam kasus sebuah loop tertutup gimana jadinya? Kan titik A sama B-nya kan sama aja. Jadi ini berubah jadi, bisa anggap aja berubah jadi gini. Formulasinya jadi gini, integral tertutup dalam sebuah loop. Dan ini nilainya karena di titik yang sama gitu ya. Jadi dalam suatu loop, kalau nggak ada perubahan flux, nggak ada beda potensial. Berarti medan listriknya juga nol. Nah, tapi sekarang dalam suatu loop kayak gini, bisa ada beda potensialnya. Jadi ini berubah. Jadi epsilon sama dengan integral tertutup ideal. Nah, kemudian ini tuh apa? Ini kan tidak lain adalah GGL induksi tadi. Jadi sekarang kita bisa dapatkan medan listrik hasil induksi itu adalah E sama dengan min V per dt. Nah, tapi ini lebih bagus terus gini. E dl. N-nya kita abaikan atau kita keluarkan dulu saja supaya kita bisa dapat bentuk yang lebih umum gitu. Nah, kemudian cara makainya gimana? Ini cara makainya bisa dibilang kayak hukum Ampere. Jadi misalnya kita, ada nggak ya nanti soalnya? Misalnya kita punya loop, terus kita mau mencari, nah ini karena bentuknya gini juga, medan listrik kan arahnya biasanya nyebar. Tapi kalau medan listrik hasil induksi itu arahnya sejajar dengan arah arus di loopnya. Di sini ada E. Jadi ini kalau misalnya gini, ini jari-jarinya R, terus di loopnya ini ada perubahan flux. Jadi kita dapatkan E kali 2 PR sama dengan, nah gini lah, E sama dengan 1 per 2 PR
VTT. Jadi ya, cara makainya sebut saja kayak mirip-mirip hukum Ampere gitulah. Nah, kemudian dan satu lagi ya, apa? Ini tuh bentuk umum. Jadi untuk loop, kalau misalnya untuk kumparan, oh artinya loop tumpuk-tumpuk, kalau aku nggak salah, dia harusnya bentuknya juga jadi min and dvdt. Jadi loop biasa itu adalah kumparan tapi muternya cuma sekali. Jadi n-nya satu itu. Oke. Nah, kemudian kita mempelajari induksi, itu akhirnya akan membawa kita kepada induktansi. Si induktansi itu apa? Kayak kecenderungan suatu induktor untuk menyimpan energi dalam bentuk medan magnet gitulah gampangnya. Dia secara matematis didefinisikan sebagai V per I. Jadi flux dibagi arus induksi. Nah, ini bisa kita substitusikan ke persamaan Faraday. Sehingga didapatkan, lebih tepatnya misalnya P sama dengan LI, maka ini berubah menjadi epsilon sama dengan min N, maaf, D, LI, dt. Nilai induktansi itu konstan, jadi bisa keluar dari turunannya, sehingga kita dapatkan ini. Ini untuk dalam bentuk induktansinya. Dan, oh ya, ini ada yang kurang tepat. Ini mungkin kalau untuk harusnya dikalikan. Jadi kan kalau untuk bentuk dasarnya LI, tapi untuk suatu kumparan ya semuanya harus dikalikan. Jadi ini ada N di sini, hmm, tapi kok jadi aneh. Maaf sebentar. Oh maaf, N-nya harusnya bukan di sini. Tapi di sini. Jadi ini jadi LI per N. Berarti yang di dalam turunannya adalah LI per N. Tapi karena N itu konstan, dan L konstan, jadi dua-duanya keluar. Sehingga kita dapatkan LDITT. Jadi kalau kita udah bicara dalam induktansinya, kita udah nggak memperhitungkan jumlah kumparannya lagi gitu lah. Tapi karena itu sebenarnya udah masuk. Nah, jadi kalau misalnya kita punya sebuah kumparan, katakanlah kayak solenoid, yang kita aliri listrik sebesar I, yang berubah terhadap waktu, maka dia akan menyebabkan adanya perubahan flux di dalam solenoid ini. Karena kan kita tahu bahwa medan magnet
dalam solenoid itu adalah mu 0 n I per L. Kalau misalnya ini fungsi T, maka ini berarti juga fungsi T. Dan kalau misalnya B-nya fungsi T, maka akan menyebabkan adanya perubahan flux terhadap waktu. Tidak akan sama dengan 0. Dan karena solenoid itu bentuknya loop, jadi ada luasnya, jadi ada fluxnya. Jadi kalau ada arus gini, maka di sini akan muncul arus induksi. Dan arah arus induksinya seperti biasa adalah melawan perubahan fluxnya. Nah, arus induksi itulah sebenarnya yang membuat kita membicarakan tentang induktansi atau induktansi diri kalau sendirian kayak gini. Nah, tentu saja kita harus mengingat ya bahwa epsilonnya di sini adalah GGL hasil induksi. Nah, kemudian ketika benda seperti ini disebutnya induktor. Induktor itu dia akan menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Dan rumusannya adalah U sama dengan ini energinya PU ya. LI kuadrat setengah LI kuadrat. Jadi induktor itu mungkin bisa dianggap bagaikan versi magnetnya kapasitor itu. Kalau kapasitor medan listrik menyimpan energi dalam bentuk medan listrik, induktor itu menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Nah, ini bentuknya juga mirip-mirip kan. Kalau kapasitor kita punya energinya sama dengan setengah CV kuadrat. Kalau ini energinya adalah setengah LI kuadrat. Nah, kemudian selain induktansi diri, misalnya kita punya dua kumparan, dia juga bisa saling menyebabkan induksi satu sama lain. Itu disebut induktansi bersama. Nah, untuk induktansi bersama ini adalah apa yang terjadi kalau misalnya kita punya dua buah kumparan, misalnya kayak gini. Ini satu, ini dua. Nah, kalau misalnya ada perubahan, oh sorry, orientasinya harusnya nggak kayak gini. Tapi kayak gini mungkin lah. Dia berdekatan gitu. Enggak. Atau bisa juga yang satu berada di dalam yang lain. Ini mungkin sebenarnya lebih tepat. Bisa gini. Tapi ini untuk demonstrasi lebih jelas sih. Nah, bisa ada perubahan arus di satu. Perubahan arus di satu kan berarti perubahan medan magnet. Ini anggap dia medan magnetnya masih masuk ke sini itu ya. Dan yang di dua juga gitu. Nah, perubahan arus di satu akan menyebabkan perubahan medan magnet dan perubahan medan magnet itu akan menyebabkan perubahan flux di kumparan dua. Jadi misal I12 itu kita definisikan sebagai bukan perubahan dulu deh. Flux
di 2 karena 1 itu nilainya adalah ya biasa B dot A, maka yang disebut induktansi bersama M12 atau induktansi di 2 karena 1 didefinisikan sebagai N2 jumlah kumparannya V12 per I1 arus yang menyebabkan ini munculnya flux ini. Nah, kebalikannya sama juga. M21 itu sama dengan N1 V21 per I2. Kemudian kalau ini dimasukin ke hukum Faraday, maka arus terinduksi di 2, maksud saya KGL terinduksi di 2, itu sama dengan M12 di P12 titik, dan arus terinduksi di 1 sama dengan M21, jadi bentuknya sama kayak di induktansi diri, cuma tadi L sekarang M betul. Nah, dan ternyata M12 ini sama dengan M21 sama dengan M aja. Jadi untuk induktansi bersama. Jadi ada perubahan arus di 1 akan menyebabkan perubahan flux di 2, sehingga di 2 akan muncul GGL induksi, terus dan sebaliknya juga berlaku gitu ya. Jadi kedua koilnya akan saling mempengaruhi. Nah, itu untuk prinsip induktor. Kemudian induktor ini apa yang terjadi kalau dia berada dirangkai dengan komponen elektronik lain. Nah, jadi pertama kita akan bicara tentang rangkaian RL. Jadi ada sebuah ada sebuah resistor dan sebuah induktor. Jadi di samping power source ya. Maaf, maksud saya sumber tegangan. Jadi ini resistor, kemudian ini induktor. Saklar. Nah, ini kalau kita cek menggunakan hukum Kirchhoff 2, ini misalnya epsilon, maka kita akan dapat min epsilon, anggap arusnya arahnya ke sini, plus IR. Nah, kemudian di induktor juga akan ada beda potensial yang besarnya kita sudah tahu, LTITT, yang kita dapatkan dari di atas tadi ya, sama dengan 0. Nah, ini kita dapat sebuah persamaan diferensial yang bisa kita cari solusinya, tapi kita langsung aja, kita akan mendapatkan bahwa solusinya untuk I itu adalah epsilon per R 1 min E pangkat min R T per L. Dan R per L ini yang di sini terutama ya bisa disebut sebagai tau. Oh maaf, tau itu bukan R per L, tapi L per L. L per R. Jadi dia jadi suatu konstanta, itu disebut konstanta waktu rangkaian RL. Nah, ini untuk arusnya. Jadi ya kalau kita mau mencari tegangan ya tegangan di resistor, maksudnya ya berarti ini tinggal dibagi R aja.
Nah, kemudian kalau misal kita punya rangkaian RL yang nggak ada baterainya, nggak ada sumber tegangannya, jadi misal cuma L sama R gitu, kemudian ini anggap resistornya udah, maaf, bukan resistornya, induktornya udah di cas terlebih dahulu itu, jadi kemudian akan ada arusnya sebesar I begitu saklarnya ditutup, maka kita akan mendapatkan melalui hukum Kirchhoff juga IR ditambah L DIT sama dengan 0. Nah, ini lebih simpel untuk menyelesaikannya. Jadi bisa ditunjukin sama dengan min L DIT, kita pisahin variabelnya, min R per L dt sama dengan 1/I DI. Jadi kalau gini itu kasusnya sebelumnya induktornya udah diisi dulu ya. Kalau ini rangkaian lengkapnya mungkin kayak gini. Ini ada epsilon. Kemudian ini bukan gini, tapi gini. Jadi awalnya gini, cuma kemudian pada waktu tertentu si saklarnya dipindahin ke sini. Jadi gini. Di awalnya sekarang gini, awalnya gini. Nah, ini bisa diselesaikan, integralin, kita dapatkan min R L T sama dengan ln I, maka I-nya sama dengan E pangkat min R per LT atau E pangkat min T per tau. Nah, itu kalau misalnya cuma ada resistor dan induktor aja. Nah, kemudian osilasi lain yang mungkin, maaf, ada konfigurasi lain melibatkan induktor yang akan menyebabkan terjadinya osilasi. Kalau ini kan dia sebenarnya nggak osilasi, cuma ngisi aja, hampir mirip dengan rangkaian kapasitor RC ya. Sumber arus, resistor, kapasitor. Maaf, maksud saya sumber tegangan, resistor, kapasitor. Cuma ini induktor. Nah, sekarang gimana kalau kita ada rangkaian nggak ada baterainya, tapi cuma ada sebuah induktor dengan induktansinya L dan sebuah kapasitor dengan kapasitansi C. Nah, ini misal kita ada arus arahnya ke sini, kemudian kita periksa menggunakan Kirchhoff, kita akan mendapatkan persamaan yaitu LDITT plus Q per C. Ini kan sebenarnya beda potensial dari indukton, dari induktansi, ini beda potensial dari sebuah kapasitor, sama dengan 0. Nah, kita tahu kan kalau Q itu adalah lebih baik ya DITT, maka sorry, maksudku adalah I sama dengan DITT, maaf. Ini bisa kita substitusikan menjadi L DITT plus Q per C sama dengan 0, maka L turunan kedua Q terhadap T, Q per C sama dengan 0. Kita pakai Q kecil aja biar konsisten. Nah, ini kalau kita lihat, ini bisa kita ubah bentuknya menjadi turunan kedua Q terhadap T
Q per LC sama dengan nol. Ini bentuknya familiar sama dengan bentuk ini yang pernah kita pelajari di semester 1 untuk osilator mekanik. Nah, kalau ini kita cocok-cocokin, di sini yang jadi X-nya itu adalah Q, dan yang jadi omega kuadratnya itu adalah LC. Maaf, maksud saya super LC. Jadi kita dapatkan omega kuadrat sama dengan 1/LC, omega sama dengan 1/LC. Dan dari sini kita bisa dapatkan frekuensi dan periodenya. Frekuensinya ya 1/2 pi akar 1/LC. Periodenya adalah 2 pi akar LC berarti. Tapi kita biasanya cuma bicara frekuensi, lebih sering bicara frekuensi kalau dalam rangkaian LC. Nah, kemudian jadi energinya dalam rangkaian LC ini totalnya selalu konstan. Cuma dia berganti-gantian antara energi listrik sama magnetik. Listrik dari kapasitornya, energi magnetik dari induktornya. Jadi ini sama aja kalau dalam osilator mekanik, dia energinya akan ganti-gantian antara energi kinetik dengan energi potensial. Cuma energi totalnya sama gitu. Ini juga sama ya. U total sama dengan UE plus UL. Nah, mungkin UB aja lah, karena medan magnet B. Nah, jadi itu rangkaian C. Nah, terus ini juga sama dengan osilator biasa. Dari persamaan ini itu solusinya ya adalah Q sama dengan Q maksimum cos omega T plus P, dan I juga sama, jadi min omega Q max sin omega T plus V, ya gitulah, sama dengan I max sin omega T plus V. Nah, jadi ya sama kayak kalau di osilator mekanik juga kan kita kenal X sama dengan amplitudo kali cos omega T plus P itu. Nah, ini sama. Nah, kemudian mungkin kita sekarang bisa mulai lihat beberapa contoh soal. Nah, pertama kita punya soal hukum Faraday. Jadi gimana ini? The loop lingkaran diameternya 10 cm. Ini kita lihat dari pinggirnya. Jadi dia sudutnya konstan, tapi dia diputar kayak gini gitu. Dia diputar secara horizontal. Kayak gini itulah. Dengan medan magnetnya itu arahnya kemana ya? Oh, medan magnetnya arahnya ke atas. Jadi di sini ada B. Sepertinya arahnya adalah ke sini. Ya.
Nah, kemudian kita tahu bahwa tetanya konstan. Jadi sekarang kita harus, yang ditanya adalah induksi EMF-nya, GGL-nya, maka kita harus mencari perubahan fluksnya. Nah, tapi kalau kita perhatikan, karena dia sudutnya konstan, jadi fluksnya kan sebenarnya kayak ini, N-nya kan di sini, berarti fluksnya itu adalah P dot A sama dengan PA cos theta. Tapi tetanya konstan, P-nya konstan, A-nya konstan. Berarti dV dt-nya sama dengan 0. Karena dV dt-nya 0, ya berarti IMF-nya 0. Jadi ini soal cobaannya sebenarnya. Dia sudutnya nggak berubah. Nah, beda kasus misalnya dia muternya kayak gini. Dia bakal ada perubahan sudut, jadi ada perubahan flux. Mungkin itu nanti bisa dicontohin. Karena itu sebenarnya adalah prinsipnya dari generator. Nah, oke. Itu untuk soal pertama. Maaf, sebentar. Nah, kemudian untuk soal selanjutnya, ini agak ribet dengan ini aja. Terus nanti satu lagi soal LC aja. Nah, jadi di sini kita punya sebuah induktor. Eh, dia ada menghasilkan suatu GGL yang dari induktansi diri. Kemudian di sini ada arus di kabelnya ini. Jadi ini mungkin anggap rangkaian penuhnya kayak gini ya. Nah, ini sebenarnya soal konsep. Apakah arusnya naik atau turun? Kita bisa lihat dari rumus ini. Epsilon sama dengan min L di ITT. Kita tahu bahwa arus dan GGL induksinya searah. Sedangkan di sini ada tanda negatifnya. Karena dia searah, maka harusnya tandanya itu adalah positif. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ini positif, maka DIDT-nya harus negatif. Negatif. Jadi arusnya berkurang. Ini sebenarnya juga mirip kayak dengan perubahan flux ya. Kan min L DIDT mirip dengan min dPdt kalau di perubahan flux. Jadi DC kira induksinya juga berusaha mempertahankan arus semulanya, dan arus semulanya kan I ke kanan, dia berusaha nambahin arusnya, berarti arusnya lagi berkurang gitu. Nah, kemudian induksi EMF-nya, nah ini baru pertanyaan kuantitatifnya. Eh, kita harus mencari induktansinya. Epsilon sama dengan min L DIDT, KL sama dengan min epsilon dibagi DIDT. 17 volt
Ini min 25 kilo ampere per second. Kali 10 pangkat 3. Hasilnya kalau kita hitung pakai kalkulator aja, itu adalah 6,8 kali 10 pangkat min 4. Induktansi itu satuannya adalah Henry. Ini mungkin lebih bagus kalau dibaca di 0,68 mili Henry. Oke, ini juga sederhana. Kemudian kita coba ini soal rangkaian RL. Ya, kita punya rangkaian kayak gini. Ada induktor, induktansinya 5 Henry, resistor 15 ohm, sumber tekanan 10 volt, dan si fuse di sini dia akan melewatkan arus sempurna selama I kurang dari 3 ampere. Kalau I lebih dari 3 ampere, dia akan jadi hambatan tak hingga. Jadi artinya di sini nggak akan ada arus lagi. Nah, kemudian pada T sama dengan 0, kita harus mencari tahu kapan si fuse-nya jebol atau putus ya. Nah, gimana caranya? Nih, kita kasihin 3041. 3041 itu sebenarnya yang tadi yang udah solusi bersama diferensialnya, ini nggak akan apply. Jadi kita harus kerjain dari Kirchhoff. Kenapa nggak apply? Karena selama I-nya kurang dari 3 ampere, di sini itu R sama dengan 0. Gini ya, jadi kalau kita dekat R sama dengan tak hingga atau I besar dari 3 ampere. Nah, jadi selama I-nya masih kurang dari 3 ampere dan kita ngurusin di I kurang dari 3 ampere, R-nya 0. Yang artinya semua arusnya bakal lewat sini. Nggak akan ada arus yang lewat di R. Jadi karena nggak ada arus yang lewat situ, kita harus cek dari hukum Kirchhoff. Kita ambil loopnya kayak gini. Anggap arusnya ke sini ya. Kita dapatkan sorry, min epsilon plus L DITT sama dengan 0. Epsilon sama dengan L DITT GGL ya, ini maksudnya. Ini bisa dipindah ruaskan aja. L DI bisa kita integralkan. Dan sebenarnya bisa langsung kita masukin batasnya. Ini dari 0 sampai T. Ini dari arus awalnya juga 0 sampai dia jadi 3 ampere. Jadi kita substitusiin aja nilainya 10 volt. Ini 5 Henry.
kali T sama dengan 3 mid 0 ampere. Jadi T-nya itu adalah 5 kali 3 per 10 sama dengan 1,5 second. Nah, di sini kita bisa ngelihat ya kalau eh, perilakunya induktor itu kalau kebalikannya perilakunya kapasitor. Jadi kalau misalnya kita punya rangkaian baterai sama kapasitor aja, dengan baterai sama induktor aja, kalau kapasitor awalnya I-nya gede dulu, terus tambah lama tambah turun. Turunnya gini aja sebenarnya ya. Ya, si I-nya awalnya gede, tambah lama tambah turun pokoknya. Kalau induktor, I-nya awalnya kecil, tambah lama tambah naik. Oke, itu sedikit sampingan aja, kembali ke soal. Kemudian kita harus uh, nge-sketch graph of current through inductor as a function of time. Nah, jadi harus melewati induktor. Ini tadi kan kalau kita pakai bentuk umum ya, 0 sampai T, sorry, L titik, dan juga dapat I sama dengan GGL per TL gini ya. Jadi kita I fungsi T-nya itu adalah epsilon per TL untuk T kurang dari 1,5, sedangkan untuk T lebih dari 1,5 kita pakai ini. Kita pakainya yang ini. T setelah 1,5. Kenapa? Karena setelah 1,5 dia bukan lagi rangkaian baterai dan induktor aja, tapi dia berubah jadi rangkaian RL ya. Jadi baterai, induktor, sama resistor. Kalau graf kira-kira gimana ya? Ini pokoknya ini I, ini T, ini saat 1,5, ini 3 ampere. Awalnya linear gitu. Kemudian habis itu bentuknya jadi dia setelah ini itu kan kita tahu jadi di rangkaian L itu nanti dia arusnya itu akan naik sampai mendekati sebuah asimtot gitu ya. Dengan asimtotnya itu adalah I sama dengan epsilon per R. Nah, kalau di sini kan kita punya R-nya tuh 15. Benar nggak? Iya, R-nya 15. GGL-nya adalah 10. Maka dia akan mendekati 10 per 15 atau 0,67. Jadi setelah ini, begitu ini fuse-nya diputus, di sini, nih aku bedain aja warnanya, dia akan jadi inilah gampangnya. Dan ini itu, sorry, ini itu adalah di, anggap aja ini 0,67 ampere itu.
Kalau di grafik ya gitulah kira-kira. Tapi akuratnya mungkin gini ya. Ini sebelum arusnya diputus sampai 3 ampere. Kemudian begitu sisa kelarnya diputus, dia lompat ke sini. Terus habis itu kurang lebih datar. Ya naik pelan-pelan. Dari 0,65 sampai akhirnya ini di 0,667 di 10/15. Oke, kembali lagi. Aku coba cari dulu satu soal yang rangkaian LC sekarang. Nah, ini ada contoh soal untuk sirkuit LC, jadi ini sederhana aja. Kita suruh mencari arus maksimum. Kita dikasih tahu charge maksimum. Nah, jadi langkah pertama kita cari dulu omeganya, substitusinya nanti aja. Kemudian kan kita bisa lihat tadi, QT itu sama dengan QM cos omega T, mungkin kita anggap V-nya 0 aja ya, karena nggak relevan juga sebenarnya dalam kasus ini. Dan I fungsi T itu sama dengan min omega QM sin omega T plus 0. Nah, tapi kan kita tahu bahwa ini tuh bisa dinyatakan juga sebagai IM sin omega T gitu kan. Jadi ya kita bisa langsung tahu bahwa IM sama dengan min omega QM. Karena kita kalau arus maksimum kan kita mencari besarnya aja kan. Di negatifnya nggak masuk, negatifnya ini sepakat sama sinnya lah anggapnya, jangan sepakat sama arus maksimumnya. Jadi sama dengan 1/akar LC kali QM, sorry, kali, dan kita dapatkan nilainya kalau kita hitung pakai kalkulator itu jadi 1/akar, kita dapatkan 4,5 kali 10 pangkat min 2 ampere. Ini selain ini sebenarnya ada cara satu lagi, yaitu kita dekati dari energi. Karena ini Q maksimum dan yang ditanya adalah I maksimum, kita bisa langsung aja pakai energinya kan dalam satu energinya kekal, jadi energi awal atau saat energi elektriknya maksimum itu sama dengan energi saat energi magnetiknya maksimum. Jadi kita dapat bentuk kayak gini kan, Q kuadrat, kuadrat, Q kuadrat, akar, dan kalau ini maksimum kan jadi ini jadi QM juga akar LC, sama kan dengan yang kita dapatkan di sini. Jadi nilainya sama. Oh ya, satu hal tentang sirkuit LC itu adalah kalau misalnya dikasih tahu Q awalnya berapa dan induktornya kosong misalnya, atau kebalikannya di induktornya ada arus gitu ya, berarti Q awal itu misal sebelum
mulai diosilasiin, diisi dulu kapasitornya ada key awalnya berapa. Itu dia nanti biasanya jadi key maksimum karena sama, anggapannya sama, misalnya kita punya ban dulu kita simpankan sebesar berapa gitu, itu juga nanti simpangannya jadi amplitudonya gitu. Kecuali kalau misal mungkin di kapasitor ada muatan tapi juga ada arus berapa di induktornya, itu berarti ibaratnya kayak bandul dikasih simpangan tapi juga dikasih kecepatan. Nah itu simpangannya tidak sama dengan simpangan maksimum, atau key-nya maupun I-nya bukan key atau I maksimum. Tapi kalau misalnya maksimum, kalau misalnya di back komponen osilator satunya kosong, berarti dia key-nya adalah key maksimum. Key awalnya adalah key maksimum. Nah, oke, mungkin segitu dulu untuk kali ini. Mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Sekian dan terima kasih.